Yes. Itu yang ditutupi. Itu yang ditutup. 98. Lu tahu nggak senapan lu dimanfaatkan oleh PKI baru? Saya waktu rembukan itu bilang gue nggak ikut, gue ngasih ini PKI mainin. Silakan, gue kalah suara. Saya nggak ikut. Nah, kan lihat. Orde Baru Pak Harto, iya. Kalau apa-apa jelek punin, wah Orde Baru. Kenapa lo nggak bilang udah lama? Karena Orde Baru yang menghajar PKI habis-habisan, yang membubarkan PKI, maka itu disalahin terus sebagai contoh soal pemerintahan yang terjelek. Yang terjelek itu Orde Lama, rakyat ngantri beras kayak sekarang, PKI berkembang biak ini. Orde Baru masih ada positifnya, kita ekspor beras. Secara ekonomi kita lebih baik, maju, cari. Ada repelita? Ada peradaan. Olahraga juga kita juara, bagus. Pak Harto kelamaan ya silakan, kan dia turun beliau mundur. Sekarang harusnya Jokowi, wah ini mundur. PKI mana ada urusan, rai gedek. Ya. Jadi ngarepin PKI. Tujuan mengalahkan cara kok suruh dia mundur. Jadi inilah saya bilang tolong Pak masyarakat. Itu ngomong etika, suruh ketemu gue belajar. Ekstrim nih, kita ngomong rada galak, tambah sok juga. Yang bilang itu etika, yang ngajarin lu itu kita suruh ketemu Taufik Bodi. Kita ngobrol terbuka di publik. Ini kan bikin malu aja. Dan tolong bedain. Jenjang akademis urusan IQ. Nah, bicara IQ. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan iya, kecerdasan intelektual kita bisa lihat dari berbagai macam. Saya ambil yang 3. Melihat kecerdasan manusia intelektual, emosional, dan spiritual. Ini the age of intelligence, the core of intelligence. Saya pakai konsepnya penelitian Dana Zohar. Kenapa saya pakai ini? Dana Zohar yang mengintrodusir kecerdasan ketiga, spiritual, dia membuktikan waktu kita pakai IQ, gerakan neuron otak kita itu serial dan sekuensial, kerja otaknya begini, cetet. Itu dia buktiin, makanya saya pakai 3. Howard Gardner 10. IQ itu berapa persen Bang pakainya? Bukan, kontribusi terhadap perilaku seseorang maksimal IQ itu hanya 20% maksimal. Nah, EQ dan IQ itu dirasa itu minimal kontribusinya 80%. Minimal loh ya. Dari minimal 80%, SQ berapa? Minimal 60%, minimal. Dan Zohar dalam penelitian mengatakan dia harus menjadi dasar sumber dari 2 kecerdasan yang lain. Kalau saya mengatakan, ternyata riset otak salah satu mengatakan, kalau niat kita baik mengenai sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, maka otak kita akan bereaksi sesuai dengan niat kita. Berbeda kalau niat kita melakukan sesuatu itu negatif, reaksinya akan berbeda. Akan dari kita. Nah, kalau di Islam diajarkan, kalau nggak salah, Rasulullah mengatakan, sebelum melakukan suatu apa yang paling penting sampai 3 kali Rasulullah bilang nawaitu. Kenapa? Ini jawabannya riset otak tahun 90-an. Jadi harusnya SQ itu melandasi IQ. Jadi contoh gini, kenapa lu berebut titel banyak? Titel banyak bagus. Baru bagus kalau dengan titel banyak itu lu memberikan manfaat buat orang, itu jadi landasan SQ. Bukan titel banyak di grup profesor buat petentengan, nih itu nggak benar, itu tidak SQ landasannya. Niat lu apa? SQ yang benar, SQ itu adalah berusaha melakukan sesuatu secara dengan niat baik, jujur tulus untuk memberi manfaat pada orang lain. Itu SQ. Jadi EQ pun kita baik, amor segala macam, bukan untuk akal-akalan, tapi untuk memberi manfaat pada orang itu. Jadi IQ dan SQ harus berbasiskan SQ. Makanya sekarang nih titel ini nggak ada urusan lah ya. Saya mantan dosen di UI ekonomi, saya praktisi, saya bukan akademisi. Tapi sebagai orang yang ngajar bukan tinggi, saya penuhi, saya tidak bermain sebagai ilmuwan, saya bermain sebagai praktis, tapi saya penuhi. Gua nulis buku.
saya ngerjain beberapa hak cipta dan saya ngembangkan soft skill. Ini yang saya tanggung jawab saya sebagai dosen di perguruan tinggi supaya nggak malu-malu ya. Jatuh berapa buat orang lain bang ya. Dan saya tidak ngujar degree buat saya sebagai praktisi nggak ada guna degree. Saya di bisnis kok. Lu mau profesor mau dokter emang ada urusannya sama bisnis lu nggak ada. Jadi saya nggak bergerak ke sana, saya bergerak ke hal-hal yang sesuai dengan kegiatan saya sebagai praktisi dengan saya tetap menjaga etika sebagai dosen di perguruan tinggi. Saya penuhi. Saya perdalam mengenai soft skills. Estetika, sopan santun. Di kita, oh Jokowi ini, kan udah nepotisme. Iya, itu iya, tapi sumbernya apa? Kenapa dia begitu? Karena dia PKI kayak baru tuh merusak, ngalihin, dialihkan. Karakter ya. Itu dialihkan. Untuk Nah. menutupi intinya yang paling buruk. Apa Jokowi sih? Oh enggak ada PRD di belakangnya. Pak Safri Samdinin tahu tuh PRD itu apa. Itu kan PKI kayak baru yang nyusup terus dengan Pak Harto baru ditangkapin. Salah satu tanda kan nyusup ke 02 sih. Iya kan? Nah, gua mah ketawa. Jadi apa? Mereka udah PKI udah, oh iya PKI nggak ada, PKI nggak baru memang iya. Ini tolong difahami lah. Jadi kembali saya ingatkan, kalau kita mau melakukan sesuatu, tolong kita jawab apa yang Anda mau capai dengan apa yang Anda lakukan. Saya tambah lagi, apa bedanya kita yang di lapangan sebagai praktisi dan kita yang biasa di sekolah? Saya kalau bilang ini mikir anak sekolah. Kalau mikir anak sekolah itu mikirnya, oh, kenapa begini? Mestinya akan begini nih sibuknya. Kenapa mestinya? Kenapa ini? Kalau kita di lapangan, oke, jadi apa yang harus kita lakukan supaya ini? Dari solusi. Nah satu lagi, nih saya pakai nih mind management mindset. Saya ambil salah satu statement dari apa ya? Kalau tadi saya sebut namanya tuh, bukan Anthony Robbins. Oh, dia bilang begini. Yang lain juga agak beda, tapi sambil yang Anthony. Hanya orang bodoh yang melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang terus-menerus berkali-kali, Dan dia berhasil. tapi mengharapkan hasilnya berbeda. Gitu ya. Ya kan? Saya nggak bilang teman-teman guru nggak sadar karena ada yang mengarahkan. Sudah bilang kok di demo depan pintu DPR bulan-bulan. Yang mau capai apa sih? Kenapa nggak bikin macet Jakarta? Kenapa nggak demo ke istana? Dan tanpa sadar, kalau sudah orasi dianggap sudah. Saya kemarin datang. Ya, Saya ingin padahal- ngomong ini. Ternyata sempat nggak kita berpikir bahwa gerakan itu ada yang mengarahkan supaya kita ngomongnya begini. Itu ada yang mengarahkan. Kenapa diarahkan ke DPR terus? Kenapa nggak ada yang ngarahin Mbak ini PKI kayak baru itu diarahkan? Sadar nggak kita masuk ke medsos? Diarahkan itu bisa orang nyusup ikut, bisa lewat omongan 1-2 orang dikendalikan pikirannya orang itu ngomong. Dipapari. Saya kemarin ngomong sempat bisa orasi itu saya cuma bilang maaf tidak ada satupun tulisan spanduk yang mengangkat PKI baru yang mengatakan Jokowi adalah PKI baru. Kenapa nggak ada? Oh oligarki, dinasti ini ada nggak PKI? Itu diarahkan ke sana. Jadi ini kejadian. Kalau ada yang nggak sepakat dengan saya teman-teman juga kita ngobrol. Kalau saya salah dekorasi sampai kamar. Tapi kalau saya betul, Anda jangan ulangi lagi. Itu kan saya bilang ada jenjang apa ya, jenjang pikiran yang ada 1-8 ini, yang ketiga begitu. Kita tahu tapi nggak jadi mindset. Jadi kita kan nomor 3 dari dulu terus nggak pernah naik atau berapa? Waktu Orde Baru dengan ciri-ciri yang ada, saya diindikasi kita jenjang kelima. Oh, itu sekarang turun dong? Ya. Sekarang reformasi turun kedua. Allah.
Sekarang naik, cuman sampai 3. Apa ciri-ciri 3? Cek. Ciri-ciri jenjang 3. Empatinya rendah atau enggak muncul. Kenapa? Saya hari ya banyak ketemu. Itu kerja sel otaknya belum berkembang. Sel-sel otak yang berkomunikasi munculkan rasa empati belum ada di otaknya. Yang kedua, orang dengan jenjang ketiga, pikiran jenjang ketiga ini hanya mampu melihat yang kelihatan, yang tersurat, bukan yang tersirat. Kemudian menghadapi sesuatu instan dan reaktif. Karena ingin segera hasilnya. Makanya tidak pernah berpikir, apa ya sebab sumbernya ya? Nyari core problem, enggak pernah. Karena instan, wah ini ditanggapin, besok muncul aja. Kejadian. Ini nggak ada urusan dengan jenjang akademis, saya belajar dunia. Saya kasih lihat. Kalau Anda mau lihat, rekan, silakan baca konsep mengenai spiral dynamic. Konsepnya konsep baru udah dipakai di Afrika Selatan ketika yang sibuk rasialis itu apartheid di atasnya itu. Esensinya apa? Esensinya adalah orang dibangun kesadarannya untuk biasa mencari dan berpikir, kenapa ya? Kok begini ya? Kok tidak begitu? Bukan mempertanyakan, menanyakan, curious. Kok begini ya? Apa sih sumbernya? Oh enggak, langsung reaktif. Ini yang kejadian. Nah, kita nggak punya. Ini diarahkan oleh mereka. Oh, oligarki bahkan terakhir. Undang-undang Dasar 45. Ternyata info ramenya dan cukup akurat. Yang ribut-ribut itu konon kabarnya dapat cuan. Supaya ngeributin itu. Kenapa? Nutupin. Oligarki, nutupin ini. Yuk kita angkat PKI Jaya Baru, Jokowi PKI Jaya Baru, didukung oleh kelompok PKI Baru yang namanya PRD. Yang lain cuma akibat. Nah, cuma itu. Ini kontribusi dari kita UIT yang bisa dibangun. Tapi Anda lihat nanti, masih ada lagi ngomong, wah ini dinasti. KPU itu kecurangan, sudah diberantas, sudah dihukum oleh Bawaslu dengan keras, peringatan keras. Pelanggaran etik 4 kali. Pelanggaran hasilnya etik. Sudah revisi. Orang dibilang jangan melihat cuma satu sisi, lihat keseluruhan. PKPU siapa? Yang angkat siapa? Karena sudah diatur oleh Jokowi. Bikin kacau. PSI tiba-tiba naik suaranya. Ruang IT si Rosuryo dan satu lagi saya lupa namanya. Ceritanya sama, itu saya nggak tahu lah, nggak ada algoritma. Ya kalau masuk suara diolah begini, wah keliru, dikoreksi, pindah ke tempat lain. Jadi angkanya tempatnya nggak berubah. Iya. Nah sekarang apanya kata yang ada di Singapura, ID apa? Gua nggak ngerti lah tuh. Iya. Warna Surya ribut, Servernya. so itu pindah diam-diam ke Indonesia. Kok dibilang ini kecurangan? Ini kriminal. Ya, sengaja itu. Katanya, Bawaslu yang angkat siapa? Kenapa tidak diusut? Karena Jokowi tanggung jawab. Sama hal dengan kenapa kilometer 50 tidak diusut? Jokowi terlibat, saya menuduh. Tangannya siapa? Pak Deli Imron. Itu yang ngelaksanain di lapangan. Plus kasus Kanjuruhan. Kanjuruhan siapa yang main? Nah, jadi gampang bacanya. Maaf, saya harus bilang, saya kenal Jokowi pribadi. Halo Pak Jokowi, Taufik Bauden. Saya dulu bantu Anda lagi gubernur. Jadi paham saya. Jadi udahlah ya, saya belajar ginian. Kalau nggak setuju kita ngomong. Saya kalau salah saya minta maaf. Tapi kalau benar Anda rubah. Ini main di mindset. Ini di marketing tahun 90-an berkembang. Yang namanya the battle is in your mind. Jadi orang marketing itu mengerahkan promosinya dengan main-main di pikiran target marketnya. Sekarang dipakai. Jadi merubah mindset, arahin mindset tanpa lu sadar. Jadi kalau dikatakan ini, makanya saya dapat rumor, betul enggak itu. Ada tim khusus
dari Filipina yang membantu memenangkan calon dulu, membantu entah atau 02 atau berapa nggak tahu. Boleh aja nggak apa-apa. Mereka dia pakai ini kok. Kita nggak percaya suruh ketemu gua tuh yang jagoannya sama lah. Dia mindset kok gua tahu. Jadi bukan gosok feeder, kebetulan ini bidang area yang saya pelajari, saya praktekkan, dan saya kembangkan. Saya beri nama soft skill, brain and mind management. Yang lain gua nggak ngerti, bukan bidang gua. Ini saya. Jadi kalau ada ini ngomong lagi ini kecurangan. Terus udah bilang nih kriminal, wah tunggu putaran kedua. Karena itu otak. Bukan kami menolak dan kami minta dibatalkan. Tunggu putaran kedua. Nanti 01 suaranya bisa 2 kali putar. Otaknya bagaimana ya? Lu dikadalin sama medsos-medsos yang masuk dikendalikan. Ada yang nggak berteriak, batalkan, bubarkan, ini kriminal. Udah mulai berteriak, bubarkan kriminal. Ada Tapi sih masih ada ngomong, yang putaran ini, Bang. kedua, putaran kedua. Justru tadi bilang di media radio ada Iya. diskusi, jangan dibatalkan, terus uangnya dari mana? Begitu. Nah itu kan sama, titipan, uang dari mana, bagi-bagi bansos dari mana. Nah, dari yang sponsor. Dan bansos sebetulnya lagi bansos bagian bansos, tapi menteri sosialnya nggak ada. coba sekarang ya, ini nggak ribut. Bansos presiden, emang kok presiden urusannya bagi-bagi bansos? RT Kan ada menteri itu LT ya, sosial, pada RT. ada menteri sosial, kok presiden urusannya operasional teknis, kayak bagi-bagi duit dari mobil. Itulah kualitas dia, itulah gaya PKI, gaya baru. Nah, Sangat tidak efektif dan ngaco. Jadi ngerusak, Ya itu dia merusak. ngerusak. jadi kalau kita ingat dulu Bang, 2014 itu ada slogan revolusi mental. Berhasil Bang, Nah ini betul. berhasil, mental hancur udah kita. Goblok-goblok. Gue sih ketawa aja. Aduh, Ya ampun. demikianlah ampun. ya. Oke. Paling enggak ini sumbangan dari kita, Amin. Uliwat ya. Ya, Sumbangan ke publik. ya, sebuah sumbangan dan sebuah upaya edukasi terhadap publik Persis. supaya bisa berpikir lebih jernih dan melihat yang tersirat dari yang tersurat. Oke. Bukan cuman yang tersurat yang ditangkap, ya kan? The real communication, pesan yang sesungguhnya dari komunikasi bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Itulah pesan dari komunikasi yang sesungguhnya, kan gitu ya? Itu tersirat tuh dalam banget tuh Bang ya. Nah, yang tersirat itu. Dalam banget, luas lagi. Bisa luas. Oke. Yang tersurat bisa ngomong macam-macam. Macam-macam. Tersiratnya apa? Lo kedip mata udah tersirat. Iya, gitu. ada sesuatu. Ngomong begini, tapi mata kedip lain itu. Jadi Oh. begitulah. Iya. Baik. Oke. Baik. Ya, saya rasa Mas Heru, Bang TB, terima kasih banyak. Edukasi yang sangat bermanfaat. Isinya daging semua, Bang. Daging ya. Oh iya. Kalau kita batas kasih. Istilah daging, gua nggak tahu lah. Ya, Iya, kan? istilah masa kini. Daging. Oke, ya demikianlah dan sekali lagi kita tetap terus menggaungkan veritas, probitas dan justisia. Ngatasin PKI gaya baru dan Jokowi adalah PKI gaya baru. Dan kita Ya, Itu sudah. kucingnya Bang. jangan nyebutin itulah akibatnya, cari sumbernya. Bahwa ada nepotisme, iya ini sih tidak prinsip itu, yang prinsip PKI gaya barunya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk semua yang untuk masyarakat dalam memperjuangkan veritas, probitas, dan justisia. Terima kasih banyak Bang Dede dan Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.